konsepnya kami Bakorsi ini akan terus sampai ke tingkat desa. Jadi nanti setelah nasional, kemudian provinsi, 34 provinsi, terus kemudian turun lagi ke tiap kabupaten 100 lagi minimal, ya, terus kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Jadi total nanti akan kita dapati jumlah 9 juta, ya, 9 juta relawan yang akan menjadi pasukan saksi. Bakorsi adalah badan koordinasi saksi, di mana nanti Poskora tersebut akan menjadi tempat untuk koordinasi para saksi, dan para saksi akan kita tugaskan di berbagai TPS di seluruh. Terpenuhi semua, baik kabupaten maupun kota. Saat ini yang sudah terlantik ada 100 orang dan terpenuhi. Dan harapan kita nanti tidak hanya hari ini hadir, tapi nanti dilanjuti pelaksanaan di tingkat pembentukan Bakorsi di tingkat kecamatan dan bahkan tingkat desa. Ya, betul-betul nanti pelaksanaan di TPS akan kita siapkan. Bahkan nanti setelah kita hari ini digelarasikan mengawal suara 2024 terutama Pilpres, kita membentuk namanya Bakorsi, Badan Koordinasi Saksi tingkat nasional, untuk mengawal seluruh TPS Indonesia. Nanti akan kita kawal dari simpul-simpul relawan yang kita tempatkan di masing-masing TPS. Jadi hari ini kita mengukuhkan untuk tingkat provinsi dan nanti akan kita sebar ke 27 kota kabupaten. Kemudian kedua, ini yang penting, kita mengawal suara. Kita sebenarnya sudah ada namanya Poskora. Poskora itu ya mencari suara. Tapi percuma kalau mencari suara sih tidak dikawal. Makanya kita perlu bentuk nama Bakorsi, Badan Koordinator Saksi. Kita mengamankan suara kita. Pengukuhan Bakorsi Kabupaten Purbalingga berjumlah 100 orang, dan selanjutnya kita akan menumbuhkan Bakorsi di tingkat kecamatan dan berikutnya di tingkat desa. Dan tugasnya nanti mau ngapain ya? Ya, Bakorsi adalah badan koordinasi saksi yang terstruktur dari pusat Jakarta, kemudian provinsi, dan berikutnya di tingkat Kabupaten Purbalingga. Tujuannya adalah mengkoordinasikan saksi-saksi untuk kemenangan Anies Baswedan di TPS-TPS. Kalau di Purbalingga sendiri butuhnya berapa saksi, Pak? Kita dengan asumsi 2.700 TPS, berarti kita harus memiliki minimal sejumlah 5.400. kita sih yang punya kans peluang untuk menjanjikan perubahan terhadap kondisi bangsa ini ya cuma Mas Anies. Karena apa? Karena semuanya calonnya adalah calon, ibaratnya sebagai calon incumbent, ya, calon yang sekarang ini ada di dalam rezim, di dalam pemerintahan sekarang. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka, yang mereka sendiri itu sekarang itu ya dalam tanda kutip ikut membuat negeri ini semakin nggak karu-karuan gitu ya. Nah, kita berharap dengan Anies ini kita nanti akan perbaiki negeri kita, dan tentunya yang paling ingin kita capai adalah perubahan. Karena karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Siap menangkan Anies di Gresik, tim 100 Bakorsi relawan dikukuhkan. Dikutip dari medcom.id Gresik, dukungan pemenangan bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan datang dari para relawan di Kabupaten Gresik. Mereka melakukan pengukuhan tim 100 Badan Koordinasi Saksi Bakorsi di kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik, Minggu 20 Agustus 2023. Pengukuhan Bakorsi relawan Anies ini dilakukan dari tingkat kecamatan hingga desa se-Kabupaten Gresik, ditandai dengan pembacaan ikrar. Pembentukan relawan koordinator desa dan kecamatan ini sebagai langkah untuk pengawalan dan pemenangan suara di Kabupaten Gresik pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Dewan Pembina Bakorsi Kabupaten Gresik, Ahmad Effendi, mengatakan tim akan bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menarik dukungan. Rencananya pengurus kecamatan dan desa ini akan menempatkan 100 orang relawan di tingkat kecamatan dan 100 orang di tingkat desa.
Tujuan awal Bakors ini dibentuk baik menjadi saksi di dalam maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS). Harapan kami Bakors ini bekerja dan terus berjalan untuk pemenangan Anies, ujar Effendi. Ditegaskan Ahmad Effendi, sejauh ini relawan Anies Baswedan di Kabupaten Gresik cukup mandiri, solid, dan militan. Sejumlah kegiatan sosialisasi yang digelar setiap minggu maupun pemasakan banner masih murni gerakan dari para relawan. Sampai hari ini kami belum pernah diperintah atau menjalankan perintah partai pengusung. Kita murni berjalan sendiri di kegiatan setiap minggu. Kita pasang banner sendiri di mana-mana, iuran sendiri semuanya. Sampai endingnya nanti relawan tetap relawan, tegasnya. Namun pihaknya tak menutup diri bila ada caleg dari partai pengusung yang bersedia bekerja sama dengan para relawan untuk memenangkan baca pres Anies Baswedan di Kabupaten Gresik dengan target 55%. Pasca dikukuhkan, para relawan ini bakal all out untuk menangkan Anies di Gresik. Tidak usah muluk-muluk, target kita 55%, pungkasnya. Pengukuhan Bakorsi Kabupaten Gresik ini juga dihadiri Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Sri Sajakti Sujunadi. Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Nasdem Jatim memberikan apresiasi kepada relawan untuk bersama-sama berjuang memenangkan Anies Baswedan. Partai Nasdem dengan sepenuh hati dan bekerja all out untuk kemenangan Anies, ungkapnya. Dukungan pemenangan bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan datang dari para relawan di Kabupaten Gresik. Mereka melakukan pengukuhan tim 100 Badan Koordinasi Saksi Bakorsi di kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik Minggu 20 Agustus 2023. Pengukuhan Bakorsi relawan Anies ini dilakukan dari tingkat kecamatan hingga desa se-Kabupaten Gresik, ditandai dengan pembacaan ikrar. Pembentukan relawan koordinator desa dan kecamatan ini sebagai langkah untuk pengawalan dan pemenangan suara di Kabupaten Gresik pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Dewan Pembina Bakorsi Kabupaten Gresik, Ahmad Effendi, mengatakan tim akan bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menarik dukungan. Rencananya, pengurus kecamatan dan desa ini akan menempatkan 100 orang relawan di tingkat kecamatan dan 100 orang di tingkat desa. Tujuan awal Bakors ini dibentuk baik menjadi saksi di dalam maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS). Harapan kami Bakors ini bekerja dan terus berjalan untuk pemenangan Anies, ujar Effendi. Ditegaskan Ahmad Effendi, sejauh ini relawan Anies Baswedan di Kabupaten Gresik cukup mandiri, solid, dan militan. Sejumlah kegiatan sosialisasi yang digelar setiap minggu maupun pemasakan banner masih murni gerakan dari para relawan.